Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan bioteknologi dan beberapa produk makanan berikut ini. Jadi di sini ada gambar tempe, kemudian gambar oncom, gambar tape singkong, kemudian ada gambar tauco, kecap, keju, yogurt, dan Yakult ya. Nah, produk-produk ini tentunya tidak asing bagi kalian dan seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kalian memakannya ya atau mengkonsumsi salah satu atau beberapa dari produk makanan berikut. Nah, lalu bagaimana dengan produk berikut ini? Oke, jadi di sini ada gambar ayam ya. Nah, di sini ayam dia tanpa bulu ya, ayamnya nggak punya bulu. Kemudian ini ada gambar burung, gambar anjing yang menyerupai burung, atau gambar burung yang menyerupai anjing. Nah, kemudian ada lagi gambar jeruk. Nah, jeruk ini isinya warna-warni ya, seperti pelangi. Kemudian ada yang namanya domba doli. Kemudian ada buah jambu yang dia tidak memiliki biji. Tentunya produk-produk yang ini ya, dari ayam, kemudian anjing yang menyerupai burung, jeruk dengan isi pelangi, domba doli, dan jambu tanpa biji tentunya mungkin asing bagi kalian karena memang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan produk-produk seperti keju, kemudian kecap, Yakult, yogurt, tape. Nah, sebenarnya produk-produk ini merupakan produk hasil dari bioteknologi. Nah, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Kemudian, kapan bioteknologi ini dilakukan? Bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari untuk manusia? Dan bagaimana dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan? Nah, ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan karena kita akan mempelajari ini. Oke, jadi apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi berasal dari kata bios, yang artinya adalah hidup, dan teknologi yang berarti metode, teknik, atau cara. Sehingga bioteknologi merupakan teknik pemanfaatan makhluk hidup, misalnya bakteri, ragi, jamur, atau bagian tubuhnya untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Bioteknologi ialah penggunaan makhluk hidup seperti bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan atau jaringan hewan, dan proses di dalamnya untuk menghasilkan produk tertentu. Dengan kata lain, bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bagaimana perkembangan bioteknologi itu? Teknologi sudah dilakukan orang sejak dulu dengan membuat makanan yang difermentasi, seperti tempe, tape, bir, yogurt, dan cuka, dan pembuatan obat-obatan seperti vaksin hepatitis, antibiotik, dan hormon insulin. Bahkan, pada saat sekarang, bioteknologi juga berperan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 atau pandemi yang disebabkan karena adanya coronavirus dengan membuat vaksin ya. Jadi vaksin COVID-19, nah itu juga merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Nah, di sini dikatakan bahwa bioteknologi pada zaman dulu dilakukan dengan proses fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam suasana anaerob. Anaerob ini artinya adalah dia tidak membutuhkan oksigen.
yang menghasilkan energi dan melepaskan gas. Nah, prosesnya itu zaman dulu ragi itu sering digunakan dalam pembuatan anggur atau bir. Nah, ini sudah dilakukan sejak kurang dari 6000 sebelum Masehi. Kemudian berkembang terus, misalnya ragi dimanfaatkan untuk mengembangkan roti. Kemudian penemuan bakteri antibiotik. Nah, kemudian ada lagi gen diambil dan dipisahkan dari sel sejak tahun 1973. Jadi bioteknologi, ya, meskipun namanya itu teknologi, tapi sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman dulu, bahkan sebelum Masehi. Sejak sebelum Masehi sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, bioteknologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau dikenal sebagai bioteknologi sederhana, yaitu menggunakan organisme atau mikroba untuk menghasilkan suatu senyawa kimia atau produk dengan aktivitas mikroba tersebut. Contoh yang paling terkenal dari bioteknologi konvensional itu adalah tempe. Jadi, pada bioteknologi konvensional dia memanfaatkan mikroba ataupun organisme lain, ya, dan berfungsi untuk menghasilkan suatu produk. Atau dengan kata lain, pada bioteknologi konvensional ini dia menggunakan teknologinya itu adalah fermentasi. Nah, ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah dikenal sejak awal peradaban manusia, karena memang produk bioteknologi pertama yang dibuat oleh manusia itu adalah anggur atau bir yang sudah dibuat sejak kurang dari 6000 sebelum Masehi. Nah, bioteknologi konvensional ini mudah dilakukan karena peralatan dan bahan yang digunakan sederhana. Nah, ini bisa uh, kalian buat dalam kehidupan sehari-hari karena sangat mudah. Nah, nanti ke depannya kalian nanti akan melakukan praktek untuk membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan makhluk hidup secara langsung, yaitu menggunakan jamur atau bakteri ini. Nah, beberapa contohnya itu adalah tempe. Tempe itu adalah makanan khas Indonesia. Nah, dia merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional. Dia dibuat dengan cara teknologinya itu adalah fermentasi dengan dilakukan beberapa proses, ya, yaitu dengan memanfaatkan biji kedelai yang diberikan kapang atau jamur Rhizopus oligosporus. Bagaimana cara pembuatan tempe? Nah, dilakukan ada beberapa tahapan, ya. Disortir dulu kedelainya, kemudian dicuci, lalu direbus selama 30 menit, kemudian direndam dalam air, lalu dikupas kulitnya. Perendaman ini fungsinya itu adalah untuk mengupas kulit ari dari si kedelai itu. Kemudian dicuci kembali sehingga uh, kedelainya itu terbebas dari kulit arinya, kemudian dilakukan perebusan hingga matang agar kedelainya menjadi empuk. Lalu ditiriskan dan didinginkan agar posisinya itu adalah tidak lembab. Kemudian diberikan ragi. Raginya itu adalah si Rhizopus oligosporus ini. Kemudian dibungkus agar apa? Agar situasinya itu adalah anaerob atau tidak ada oksigen yang masuk. Kemudian dilakukan pemeraman. Pemeraman itu artinya dibiarkan dalam kondisi anaerob sehingga nanti kedelai akan berubah menjadi tempe karena sudah diberikan
kapang atau jamur Rhizopus oligosporus ini melalui teknologi fermentasi. Itu adalah salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Nah, tempe yang baik itu adalah kacang kedelainya diselimuti oleh jamur oligosporus yang berwarna putih. Nah, kemudian produk bioteknologi konvensional yang kedua itu adalah tape. Nah, tape itu adalah produk yang dibuat dari bahan-bahan sumber pati seperti ubi dan beras ketan dengan diberikan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kalau tadi tempe itu memanfaatkan jamur Rhizopus oligosporus, kalau tape dia memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, sehingga nanti akan mengubah bentuk ubi singkong, ya misalnya ubi atau singkong itu menjadi tape ubi atau singkong seperti ini. Nah, ini adalah pembuatan tape singkong ya. Bisa dilihat bahwa jamur Saccharomyces itu membuat si ubi yang semula dia itu mungkin tidak berair menjadi lebih berair dan lebih terasa manis. Nah, karena biasanya si tape ini kandungan alkoholnya itu tinggi ya. Meskipun demikian, masih bisa dikonsumsi, bukan alkohol yang memabukkan ya. Nah, contoh produk bioteknologi yang ketiga itu adalah yogurt. Nah, yogurt ini adalah minuman asam yang dibuat dari susu murni dengan memanfaatkan bakterinya itu adalah Lactobacillus thermophilus dan Streptococcus thermophilus. Nah, jadi pada proses pembuatan yogurt, nah dia menggunakan susu murni atau susu sapi dengan boleh susu murni, boleh juga dengan menggunakan susu UHT atau susu kemasan dan dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah pemanasan pada suhu yang tinggi dalam waktu selama 10 menit. Kemudian didiamkan, setelah itu baru diberikan bibit atau diberikan bibit Lactobacillus ini, kemudian dilakukan inkubasi selama 8-12 jam pada suhu 28-35 derajat sehingga hasilnya akan terbuat yogurt. Susu yang semula cair ya, susu yang semula cair akan berubah teksturnya menjadi lebih kental. Kemudian susu yang rasanya mungkin tawar ya, akan kalau dia sudah berubah menjadi yogurt, rasanya menjadi lebih asam ya, seperti itu. Nah, itu adalah produk yogurt sebagai salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Kemudian ada lagi yang namanya kecap. Nah, kecap itu merupakan bumbu makanan berbentuk cair yang berwarna coklat kehitaman dan memiliki rasa dan aroma yang khas. Nah, kecap ini dibuat dari jamur dari ragi tempe. Jadi, bibitnya atau mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam membuat bioteknologi ini pada kecap itu hampir sama dengan pada tempe, atau pada kecap biasanya juga menggunakan mikroorganismenya itu adalah Aspergillus wenti. Nah, bahan pembuatannya itu adalah kedelai ya. Kedelai yang dapat dilihat proses-prosesnya seperti pada layar. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah biogas. Biogas itu adalah bahan bakar alternatif yang dapat dibuat dari bahan organik seperti limbah pasar, kemudian limbah pertanian, air, dan kotoran hewan. Nah, dia menggunakan bakteri Bacteroides clostridium, Methanobacterium sehingga akan menghasilkan gas metana dan CO2. Biogas itu
biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan bakar yang produknya itu adalah bahan bakar yang dibuat dari limbah ya, seperti itu. Bisa menggunakan limbah-limbah rumah tangga, limbah pasar, dan bisa juga dengan menggunakan limbah kandang atau berupa kotoran ternak. Nah, dalam hal ini, dalam pada gambar itu dia menggunakan limbah dari kotoran ternak untuk dijadikan sebagai biogas. Jadi biogas itu seperti bentuknya salah satunya itu bisa seperti kompor ya. Oke. Nah, produk bioteknologi konvensional selanjutnya itu adalah PST. PST itu adalah senyawa protein yang berasal dari makhluk hidup bersel satu. Nah, contoh PST itu adalah spirulina dan chlorella. Jadi spirulina dan chlorella itu merupakan salah satu produk PST dan dia itu akan menghasilkan ini ya, zat-zat organik. Nah, di mana zat-zat organik ini sangat dimanfaatkan oleh tubuh seperti itu. Oke.